Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kitab Matan Ad-Durrul Farid dan sedikit juga sarahnya, yaitu kitab Fathul Majid karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya terlebih dahulu Al-Fakir Muhammad Raidi bin Idris bin Ismail bin Anang Ahmad yaitu mengajak kepada para muhibbin, para pencinta ilmu untuk mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Khususan li mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut, yaitu pembelajaran halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharaini amin. Wa sammaituha ad-durral farida fi aqaidi ahli tauhidi. Wa sammaituha, dan aku namai kitab kecil ini, kata muallif, kata si pengarang kitab ini, yakni kata Imam Ahmad Nahrawi. Ad-Durrul Farida, permata yang berharga, fi aqaidi ahli tauhidi, pada menerangkan akidah-akidah ahli tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kunamai ini kitab ujar Syekh Ahmad Nahrawi, yaitu nama kitabnya yang kita pelajari, kitab Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, nama kitabnya adalah Ad-Durrul Farid. Kitab Ad-Durrul Farid artinya kitab permata yang berharga. Kitab Ad-Durrul Farid fi aqaidi ahli tauhidi, pada menerangkan akidah-akidah ahli tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini tepat pembelajaran ilmu tauhid, pas ini ajarannya menurut kita aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fakultu, kemudian aku berucap, kata Syekh Ahmad Syuhaim, Syekh Ahmad Nahrawi, wabillahi taufiqi, dan hanya dengan Allah memohon taufik. Jadi dalam penyusunan kitab ini Ujur Sidin hanya dengan Allah Subhanahu wa taala memohon taufik. Begitu juga kita yang belajar kitab Ad-Durrul Farid ini, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik, memohon hidayah, memohon petunjuk, memohon supaya dibukakan hati kita agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Yajibu syar'an ala kulli mukallafin, wajib menurut syar'i atas setiap mukallaf, wajib menurut syar'i, menurut hukum agama atas setiap mukallaf. Siapa mukallaf itu?
ay balighin akilin, yakni tiap-tiap orang yang balik dan berakal. Dalam kitab fikih, orang yang balik berakal itu seperti apa? Sama dalam kitab tauhid ini, orang yang balik berakal itu seperti apa? Orang yang balik berakal, orang yang balik itu apabila laki-laki atau perempuan sudah berumur 15 tahun, maka namanya sudah balik. Apabila perempuan laki-laki sudah termimpi basah, maka laki-laki si perempuan itu sudah balik. Apabila si laki-laki mengeluarkan sperma, si perempuan sudah min, maka itu namanya sudah balik. Jadi bila laki-laki sudah balik, orangnya sudah berakal, perempuan begitu juga kalau sudah balik orangnya sudah berakal. Nah, qad balaghathu da'watur rasuli, yang sungguh telah sampai pada si mukallaf dakwatur rasuli, oleh ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bila orang itu sudah balik, bila orang yang berakal itu sudah balik, berarti orang ini sudah sampai ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ajakan? Ajakan Rasul kepada seseorang yang balik yang berakal ini, ayyajizima bikulli ma yajibu lillahi ta'ala, agar meyakinkan dengan tiap-tiap yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, agar meyakinkan dengan tiap-tiap sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayyajizima, agar meyakinkan oleh si mukallaf bikulli, dengan tiap-tiap ma sifat yajibu yang wajib lillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yastahilu, dan sesuatu sifat yang mustahil. Wa ma yajuzu, dan suatu sifat yang jaiz. Fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bila orang itu sudah balik, orang ini bakal, nah ini wajib. Sudah wajib berarti orang ini meyakinkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan sifat-sifat yang mustahil terhadap Allah, dan wajib meyakinkan suatu sifat yang jaiz pada hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza yajibu alaihi aydizibma bima yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqir rasul alaihi wassalatu wasallam. Wa kadza, dan sedemikian itu juga wajib alaihi atas si mukallaf, atas orang yang balik berakal, ayyajizima, agar meyakinkan oleh orang yang balik berakal bima yajibu, dengan suatu sifat yang wajib, wa ma yastahilu, dan suatu sifat yang mustahil, wa ma yajuzu, dan suatu sifat yang jaiz, bihaqqir rusuli, pada hak para rasul alaihi wassalatu wassalam, atas mereka semoga dapat rahmat dan keselamatan. Jadi wajib juga nih si mukallaf nih, si orang yang sudah balik berakal, meyakinkan sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi para rasul, sifat-sifat yang jaiz bagi para rasul, wajib bagi orang yang balik berakal meyakinkannya. Ada boleh, kada yakin. Kemarin kita sudah belajar supaya yakin itu bagaimana. Nah, tentunya harus belajar dan memahami supaya mengerti
Kalau kita sudah paham, mengerti, nah maka timbullah yakin. Dari keyakinan itulah, nah itu namanya iman. Nah, dari keyakinan itu timbul keimanan. Nah, jadi keimanan itu diusahai juga. Kada mau keimanan itu datang surangan, kada mau. Kayak orang begawi juga, ada mau rajaki datang surangan, beres datang apa daringan surangan kada mau, duit datang surangan, berbuat ke dompet ke dalam kantong kita kada mau datang surangan, kecuali dengan diusahai. Ini bagi kita orang nang awam. Begitu juga ilmu diusahai, keimanan diusahai, dengan diusahai belajar, memahami supaya paham. Nah, sudah paham, mengerti, nah lalu yakin. Dari keyakinan itulah nah timbulnya keimanan, karena keimanan itu tergantung kemarin itu di dalam keyakinan kita. Nah, terus lanjut pembelajaran kita. Walamma kana kullu minal wajibi wal mustahili wal jaizi. Walamma kana, dan mengingat adalah tiap-tiap minal wajibi, daripada sifat yang wajib, wal mustahili, dan sifat yang mustahil, wal jaizi, dan sifat yang jaiz. Mutawaqqifan ala ta'rifi, tergantung atas mengenal, li'annal hukma bisyai'i, karena bahwa menghukumkan dengan sesuatu, bi'annahu li'annal hukma bisyai'i, karena bahwasanya menghukumkan dengan sesuatu, au alaihi, atau atas sesuatu, far'un an tasawwurihi, yaitu merupakan dari pemahaman sesuatu. Fala tahkumu ala syai'i, maka tidak bisa menghukumkan atas sesuatu, bi annahu wajibun, dengan bahwasanya wajib, au mustahilun, atau mustahil, au jaizun, atau jaiz, hatta ta'rifa ma'nahu, sebelum kamu mengenal maknanya, hukum wajib, hukum mustahil, hukum jaiz. Maksudnya kita tidak dapat mengenal sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, sifat yang jaiz itu kecuali terlebih dahulu kita mengenal apa maknanya wajib, apa maksud wajib itu, apa maksud mustahil itu, apa maksud yang jaiz itu, definisinya wajib itu apa, definisinya mustahil itu apa, definisi jaiz itu apa. Kalau kita tidak mengerti, tidak tahu apa maksudnya wajib, apa maksudnya mustahil, apa maksudnya jaiz, niscaya kita tidak akan bisa mengenal
dan tidak akan mengerti, tidak akan mengetahui, tidak akan bisa meyakinkan dengan sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz tersebut. Bada'tu bi ta'rifiha, maka perlu aku menjelaskan dengan penjelasan, dengan pengenalan tentang yang wajib, tentang yang mustahil, tentang jaiz tersebut. Nah, karena orang tidak akan bisa mengenal sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz kecuali terlebih dahulu orang itu mengenal tentang makna, tentang definisi itu wajib, tentang makna atau tentang definisi itu mustahil, tentang makna atau definisi itu yang jaiz. Oleh karena itu Jirsidin bada'tu bi ta'rifiha, maka perlu aku menjelaskan dengan penjelasan wajib, dengan penjelasan mustahil, dengan penjelasan jaiz tersebut. Jadi Jirsidin perlu di sini menjelaskan ini. Apa maksud definisi wajib, mustahil, jaiz itu? Fakultu, maka aku mengata, ujar Sidin, bal wajibu huwallazi la yumkinu adamuhu, maka bermula yang dimaksud wajib, menurut di dalam ilmu tauhid di sini. Definisi wajib menurut di dalam ilmu tauhid ini, huwallazi la yumkinu adamuhu, ialah yang tidak mungkin ketiadaannya. Ada mungkin gak ada. Nah itu maksud wajib di dalam ilmu tauhid, kada mungkin kada ada. Misal lagi, 1 ditambah 1 tidak mungkin, tidak 2, artinya pasti. Jadi di dalam ilmu tauhid ini adalah ilmu pasti, karena berhubungan dengan keyakinan. Karena meyakinkan sesuatu itu kalau tidak tidak pasti, maka tidak bisa kita meyakinkan. Jadi ilmu tauhid ini adalah ilmu pasti, ilmu nyata. Jadi yang dimaksud wajib di dalam ilmu tauhid ini adalah pasti, nyata. Nah, jadi hakikat di dalam maksud wajib itu ialah pasti, nyata. Jadi kalau orang tidak bisa menyatakan, tidak bisa memastikan, nah pasti orang itu tidak bisa meyakinkan. Nah jadi supaya kita bisa memastikan, supaya bisa kita menyatakan, nah di dalam kitab ini akan diterangkan secara jelas, secara detail. Nah di sini jadi yang dimaksud wajib itu ialah huwallazi la yumkinu adamuhu, yang tidak mungkin tidak adanya. Nah, jadi bahasa pemahaman yang mudah, yang dimaksud wajib itu ialah pasti, ialah nyata. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti, itu namanya wajib di dalam ilmu tauhid ini. Lain wajib di dalam ilmu fikih. Kalau wajib di dalam ilmu fikih, siapa yang menggawi berpahala, siapa meninggalkan berdosa, itu wajib menurut di dalam ilmu fikih. Kalau yang maksud wajib di dalam ilmu tauhid ini adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata. 1 ditambah 1 pasti 2, 5 ditambah 5 pasti 10, 11 dikurang 1 pasti 10, 20 bagi 2 pasti 10.
Ilmu pasti namanya. Nah, terus lanjut, wadzalika katahayyujil jirmi. Wadzalika, dan itu contoh yang wajib, contoh yang pasti, contoh yang nyata. Katahayyujil jirmi, seperti mengambil tempat bagi benda. Benda pasti mengambil tempat. Seluruh benda pasti ada tempatnya. Masjid ada tempatnya, rumah ada tempatnya, kita ada tempatnya. Di mana saja kita berada, di situ tempatnya. Tidak bisa tidak ada tempatnya, pasti ada tempatnya, nyata ada tempatnya. Nah, ini bagi kita makhluk, pasti semuanya ada tempatnya. Nah, ini jadi esensi atau definisi wajib ini, makna wajib, maksud wajib itu adalah sesuatu yang pasti. Ini perjalanan kita sudah 21 menit. Bagaimana ini? Hanya cukup sampai sini dulu pembelajaran kita. Jadi tadi kesimpulan pembelajaran kita, seseorang tidak bisa memaham, tidak bisa meyakinkan seluruh akidah-akidah di dalam ilmu tauhid, baik akidah yang wajib atau akidah yang mustahil atau akidah yang jaiz, terkecuali kita mengetahui terlebih dahulu apa maksudnya itu wajib, apa maksudnya mustahil, apa maksudnya itu jaiz. Jadi pembelajaran kita ini sudah sampai di sini. Yang dimaksud wajib itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata. Nah, contohnya sesuatu yang nyata, yang pasti itu 1 ditambah 1 pasti 2, 5 ditambah 5 pasti 10. Seluruh benda pasti ada tempatnya. Nah, yakin? Yakin, pasti yakin. Nah, kalau sudah yakin, berarti kita sudah memasuki di pembelajaran tentang pengenalan wajib, mustahil, jaiz di episode yang kedua ini. Nah, nanti kita lanjut lagi apa maksud mustahil, apa yang dimaksud jaiz di dalam ilmu tauhid, insya Allah di episode yang ketiga. Ini sampai di sini dulu pembelajaran di episode yang pertama ini. Semoga ada berkahnya kepada kita semua dan bermanfaat bagi kita. Cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.